Ya, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada, selamat jumpa dan jumpa lagi dengan channel Gerbang 7 Tangsel ini. Baik, untuk video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai Perdana Menteri Malaysia ke-10, yaitu Anwar Ibrahim, yang telah dituduh, dalam arti kata dituduh oleh mantan Perdana Menteri Malaysia ke berapa itu ya, kalau nggak salah ya, ke 8 ya, atau ke-7 atau ke-8 ya, yaitu Mahathir Mohamad, yang mana saat ini mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sudah tidak menjabat lagi sebagai seorang menteri, dan kemudian dia beralih mengurusi partai bersama oposisi Muhyiddin Yassin yang tempoh hari dikalahkan sama Anwar Ibrahim, yang tentunya partai-partai yang ada di Malaysia ini semuanya mengangkat isu-isu Melayu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan ambil satu buah pemberitaan dari CNBC Indonesia yang menyatakan bahwa Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, ini menyebut Perdana Menteri Malaysia yang sekarang ini, Anwar Ibrahim, adalah seorang diktator. Kenapa demikian? Nah, ini salah satu yang kita perlu diskusikan bersama. Kenapa sampai Mahathir Mohamad kemudian menyebut Anwar Ibrahim sebagai seorang diktator? Nah, sumber daripada berita ini adalah dari CNBC Indonesia, yang saya bacakan saja di sini beritanya, bahwa mantan Perdana Menteri atau PM Malaysia Mahathir Mohamad menuduh bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang sekarang adalah sebagai seorang diktator. Nah, pernyataan ini keluar setelah adanya pertemuan pro Melayu dibatalkan. Ya. Jadi pernyataan Anwar atau pernyataan Mahathir Mohamad itu dikutip oleh media massa setelah pertemuan pro Melayu yang izinnya dibatalkan oleh kepolisian negara Malaysia. Nah, karena memang Mahathir Mohamad sudah bukan pemimpin lagi, maka dia tidak bisa berbuat banyak, dan yang menjadi pemimpin saat ini adalah Anwar Ibrahim. Maka semuanya aturannya mengacu kepada kebijakannya Anwar Ibrahim. Ya. Oke, kita lanjut ya. Meski ya, menurut Mahathir Mohamad ini, meski tidak menyebut atau memiliki bukti bahwa Anwar Ibrahim berada di balik pembatalan mendadak unjuk rasa solidaritas pro Melayu, namun Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Perdana Menteri Malaysia ini, maksudnya Anwar Ibrahim, telah menunjukkan intoleransinya, ya, telah menunjukkan intoleransinya terhadap kebebasan berbicara dengan menyerang oposisi dan para pengkritiknya. Nah, jadi sekarang ini mulai berbalik lagi. Anwar Ibrahim kemudian diserang dengan lawan politiknya, yaitu
Muhyiddin Yassin dan Mahathir Muhammad yang membentuk suatu partai baru dan mengangkat orang-orang pro Melayu di sini, karena memang Anwar Ibrahim sejak awal ya mereka orang Melayu, tetapi mereka tidak merasa bahwa negara Malaysia ini adalah negara Melayu. Kemudian Anwar Ibrahim juga tidak merasa bahwa Islam sebagai agama resmi orang Melayu. Justru belakangan ini atau baru-baru ini Anwar Ibrahim mencetuskan bahwa Malaysia adalah bukan negara Melayu, Malaysia bukan negara sekuler, dan Islam juga bukan negara atau agama resmi dari Malaysia, melainkan Malaysia suatu komunitas dari berbagai macam suku dan kaum yang memiliki agama masing-masing. Jadi kalau kita lihat pembicaraan dari Anwar Ibrahim, ini sangat mirip sekali dengan Indonesia. Indonesia walaupun penduduknya mayoritasnya Muslim, hampir 300 juta, ya, 275-nya kita Muslim, tapi kita tidak disebut sebagai negara Islam. Ya, akan tetapi kita mengarah kepada suatu tatanan Pancasila sebagai ideologi negara, yang mana di dalam sila pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita wajib mengakui bahwa adanya Tuhan, dan bagi yang punya keyakinan lain juga mengakui ada Tuhan-Tuhan mereka. Jadi satu kelompok, jadi tidak mengatasnamakan Islam, tidak mengatasnamakan Hindu, tidak ada menamakan Kristen. Nah, semua Islam, Hindu, Kristen dan sebagainya itu bersatu padu menjadi satu. Nah, mungkin Anwar Ibrahim belajar dari banyak apa yang pernah ada di Indonesia. Nah, akan tetapi di Malaysia sendiri yang sejak awal para tokoh-tokohnya ini telah menggembor-gemborkan tentang ras kemelayuannya, sehingga dalam pembentukan negara mereka menyatakan bahwa agama negara adalah agama Islam, kemudian ras yang terbesar adalah ras Melayu atau suku Melayu. Nah, sedangkan suku-suku bangsa lainnya itu diperbolehkan ada di Malaysia dan memeluk agamanya masing-masing, kemudian juga melakukan tradisi-tradisi kebudayaan mereka masing-masing, termasuk di dalamnya adalah sekolah-sekolah yang para penduduk pendatang itu belajar di Malaysia. Tetapi mereka tetap kepada jati diri para leluhurnya. Nah, bahasa pun menjadi peranan yang sangat penting dalam Malaysia, sehingga Malaysia sampai saat ini belum bisa mengkondisikan tentang bahasanya, memakai bahasa Melayu atau apa, karena memang warga negaranya di samping menggunakan bahasa Melayu yang pro Melayu, mereka juga menyampur baurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Kemudian orang-orang Chinese, India, Bangladesh, mereka menggunakan bahasa Mandarin, dan Bangladesh menggunakan bahasa Bangladesh. Jadi itu yang mungkin Anwar Ibrahim melihat bahwa Malaysia ini sebetulnya belum bisa dikatakan sebagai bangsa Melayu yang Islam, dan belum bisa juga Malaysia dikatakan sebagai bangsa yang sekuler. Nah, oleh sebab itu maka mengingat oposisi sekarang ini jatuh kepada Mahathir Muhammad, kemudian mereka bergabung dengan Muhyiddin Yassin, mereka tentunya saya yakin akan membicarakan antara pro kontra pernyataan Anwar Ibrahim dengan orang-orang Melayu, sehingga mungkin timbul ada suatu kecurigaan bahwa ini akan mengadakan suatu demo dan sebagainya. Makanya pertemuan yang Anwar Ibrahim atau yang Mahathir Muhammad ini akan hadiri,
ini tidak diizinkan oleh kepolisian Malaysia. Nah, itulah sebabnya kenapa Mahathir Mohamad menyatakan bahwa Anwar Ibrahim ini adalah tipe-tipe seorang pemimpin yang diktator. Kita teruskan lagi di sini. Nah, Sekretariat Proklamasi Rakyat Melayu atau Pro Melayu ini dilaporkan terpaksa membatalkan acara-acara tersebut setelah beberapa lokasi termasuk sebuah hotel di dekat Menara Kembar Petronas ini juga dibatalkan pemesanannya oleh Pro Proklamasi atau Pro Melayu ini. Karena kenapa? Karena itu tidak mendapatkan izin dari pemerintah pimpinan Anwar Ibrahim yang diduga kalau diberikan izin ini sampai kurang lebih 2.000 orang akan hadir di sana, dan Mahathir Mohamad tentunya nanti akan menjadi pembicaranya, dan itu dikhawatirkan oleh pemerintah Anwar Ibrahim akan bersifat rasis dan menimbulkan kericuan-kericuan di kalangan masyarakat. Nah, untuk itu makanya setelah dibatalkannya pertemuan tersebut, Mahathir Mohamad mengatakan, saya tidak mengerti ya, mengapa pemerintah begitu takut, kata beliau, pada orang Melayu ya, sehingga mereka tidak mengizinkan kami, menurut Mahathir nih ya, untuk berkumpul. Kami telah mencoba 4 kali menurut Mahathir Mohamad untuk coba bisa berkumpul, namun keempat-empatnya semua pertemuannya, izinnya tidak dapat diizinkan oleh pemerintah Malaysia yang sekarang, yaitu Anwar Ibrahim. Nah, kira-kira atas berita ini untuk rekan-rekan semuanya bisa menyimak apa yang termakna dari kancah politik di Malaysia saat ini, yang memang setelah Anwar Ibrahim ini menjabat sebagai Perdana Menteri, sebetulnya mulailah ada satu kepercayaan kepada masyarakat, ada rasa seiring dengan pemerintah Republik Indonesia, karena memang Pak Anwar Ibrahim dahulunya memang selama masa pengasingan itu adanya di Indonesia, yaitu di tempatnya Pak almarhum B.J. Habibie ya, dan mereka banyak menimba ilmu dari B.J. Habibie, kemudian juga banyak juga mempelajari sejarah-sejarah bangsa Indonesia, sehingga mereka tahu persis bagaimana seharusnya menjalankan roda pemerintahan yang kolonialisasi atau yang monarki sejak dahulu ya. Makanya Pak Anwar Ibrahim pendapatnya sangat berbeda sekali dengan orang-orang Malaysia, terutama tokoh-tokoh Malaysia yang sekarang ini. Nah, dari penjelasan tersebut, kiranya apakah memang menurut Anda Anwar Ibrahim ini cocok untuk kita katakan sebagai seorang diktator atau seperti apa? Ya, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini, dan masukkan juga saran-saran dan kritik-kritik agar kami bisa memperbaiki video-video yang akan kami tayangkan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.